Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di my YouTube channel. Hari ini aku ada pesanan roti. Nah, ini dia tadi bahan-bahannya ya. Kita mulai memasukin bahan-bahan kering ke dalam tepung terigu seperti ragi, susu bubuk, dan gula pasir ya, teman-teman. Nah, ini dimasukkan semuanya lalu diaduk rata. Setelah itu kita masukkan bahan cairnya. Kuning telur kita masukkan, whipped cream cairnya kita masukkan. Mohon maaf tadi tidak kerekord. Whipped cream, susu bubuk, kuning telur kita masukkan ya. Lalu kita aduk sampai setengah kalis. Nah, ini susunya dimasukkan bertahap aja ya, jangan semuanya, supaya teman-teman tidak nanti kelembekan atau kelebihan bahan cairnya, karena kadar air di dalam tepung itu berbeda-beda walaupun satu merek atau satu produk. Lebih baik kita menjaganya ya, jadi dituangnya secara bertahap saja. Nah, ini butternya dan garam kita masukkan juga gitu. Nanti setelah itu kita mix lagi sampai kalis elastis begitu ya. Sama sih sama video-video roti saya sebelumnya. Kalau untuk caranya cuman takaran di bahannya aja yang berbeda-beda. Teman-teman silahkan boleh mau pilih resep yang mana atau cocoknya dengan yang mana, sama aja. Yang yang membedakan hasil itu adalah bahan yang berkualitas dan juga tekniknya ya. Ketika teman-teman bikin roti kelembekan pun kalau tahu tekniknya yaitu nggak masalah, pasti rotinya akan jadinya bagus-bagus juga gitu. Nah, ini sudah kalis, sudah lentur, sudah bisa dibentangkan. Itu tandanya kalis elastis ya. Jadi ketika kita rentangkan tidak mudah sobek gitu. Nah, ini sudah tipis sekali. Mari kita potong-potong atau timbang sesuai selera. Di sini saya potong per piece-nya kurang lebih 50 gram gitu ya, karena saya pesanannya roti kasur ya teman-teman gitu ya. Ini yang pesen berulang-ulang kali, entah berapa kali. Dia suka sekali, keluarganya, anaknya semuanya suka sekali sama roti ini, tapi dia minta diisi keju gitu. Nanti habis diisi keju diolesin selai coklat. Dia sukanya roti sobek seperti ini ya. Ini dibilangnya, ada yang bilang roti kasur, ada yang bilang roti sobek ya, sesuai selera lah, namanya juga roti-roti juga ya teman-teman. Nah, kayak gini kan masih kebuka tuh. Nah, kita cubit supaya nanti pas proofing dia tidak pecah. Nah, boleh dengan cara seperti ini. Yang penting atasnya mulus, licin. Jadi ketika dipanggang nanti hasilnya cantik ya teman-teman, tidak bergerindil atau apalah bahasanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mau di rounding atau teman-teman punya cara yang lain, boleh silahkan ya. Yang penting mulus, licin atasnya. Caranya beda-beda, monggo ya gitu. Nah, setelah ini saya diamkan dulu kurang lebih 5 menit ya tadi, supaya dia lentur kembali. Nah, ini kita isi dengan keju. Teman-teman juga boleh isinya dengan yang lain, misalkan dengan selai coklat, dengan selai strawberry, blueberry, kacang dan lain-lain ya. Nah, ini kita cubit lagi. Kalau rata-rata sih kalau yang pesen di tempat aku itu mereka sukanya yang isi keju, paling banter coklat deh.
Dan memang betul kataku juga, aku juga kan tidak suka ya roti yang diisi gitu ya. Misalnya mau coklat sekalipun, mau Nutella sekalipun, aku kurang suka. Aku sukanya si roti itu dioles gitu, kosongan aja. Kalau roti isi keju masih enak gitu, nanti kita oles gitu ya dengan selai coklat, Nutella atau Ovomaltine dan lain-lain gitu ya, ketimbang ada isinya di dalamnya. Karena menurut saya kalau diisi langsung isiannya ikut dipanggang itu rasanya suka, menurut saya ya, berubah gitu. Dan menurut orang-orang yang pesen pun seperti itu. Jadi memang lebih suka polosan seperti ini, hanya diisi keju. Nanti setelah mateng baru mau dimakan kita oles sesuai selera, oles toppingnya gitu kan, mau selai-selai kacang dan lain-lain sesuai selera. Nah begini ya teman-teman ya, ini atasnya sudah licin, cantik sekali. Oh ya, dan itu baking paper. Baking paper itu bisa dipakai berulang kali ya teman-teman. Itu kemarin sudah saya pakai dan hari ini pun masih saya pakai gitu. Jadi hemat ya, nggak langsung udah kelar pakai buang atau mudah sobek atau apa namanya, nempel di rotinya gitu kan, rapuh dan sebagainya. Nah ini apa namanya, ini bagus sekali, mereknya banyak, bebas, ada Baking Seven, ada apa ya saya lupa, pokoknya mereknya banyak. Dan saya kadang nggak terpaku sama merek, apa aja yang ada, yang penting apa namanya, kertasnya yang seperti ini ya, bukan yang mudah sobek itu. Nah ini lihat, ini lentur sekali teman-teman. Pasti ada yang nanya nih ya kan, boleh nggak whipped creamnya diganti whipped cream bubuk? Boleh, silahkan. Tapi kalau whipped cream bubuk kan manis ya, dia agak manis, kurangi saja kadar apa namanya, takaran gulanya gitu kan. Yang rekomen yang mana sih? Whipped cream bubuk merek Anchor. Saya pernah merek Fire itu kurang menurut saya. Ini nggak endorse, bener-bener ini saya pakainya memang produk-produk itu gitu ya. Butternya juga produk itu, dan satu lagi kalengnya yang warna merah gitu ya. Itu yang menurut saya rekomen banget dan customer pasti suka. Nah ini setelah di proofing, kurang lebih tadi proofingnya selama 1 jam, kita oles sambil nunggu si ovennya dipanaskan. Oles susu, saya sih nggak suka yang aneh-aneh, saya cuma oles susu cair aja ya. Nah beri taburan atasnya sesuai selera, boleh wijen, boleh keju, mesis dan lain-lain. Nah, ini nunggu ovennya panas. Setelah panas nanti kita masukkan. Tadi saya panggang kurang lebih 25 menit sampai 30 menit ya teman-teman. Sesuaikan sama oven di rumah, sesuaikan dengan oven masing-masing, karena beda oven beda karakter. Satu merek pun pasti dia beda karakter gitu ya teman-teman. Dipelajari lagi alat baking teman-teman di rumah supaya lebih paham cara mengatasinya. Oh ini kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, begitu ya. Nah ini kita panggang sampai matang, sampai warna kecoklatan atau golden brown, pokoknya sampai cantik gitu ya, tapi tidak gosong. Tapi ada juga ya teman-teman yang memang dia sengaja digosongkan rotinya karena memang sukanya seperti itu. Semuanya balik ke selera. Oke teman-teman, ini rotinya sudah mau saya angkat karena sudah mateng. Nah setelah diangkat nanti selagi masih panas nih, cantik kan ya. Oke, selagi masih panas kita oles dengan butter gitu ya. Nah ini butter yang kemarin saya buka kalengannya. Oh saya belum upload ya, nanti saya upload cara menyimpan butter supaya awet, karena butter itu rentan sekali basi ya teman-teman kalau disimpan di suhu ruang. Dan kalaupun di kulkas tetap di kalengnya dalam keadaan terbuka, dia akan berjamur. Jadi caranya dimasukin ke Tupperware, tutup rapat. Nanti videonya saya upload. Ini oles ke semua permukaan roti supaya rotinya lebih lembut. Nanti pas kering, mohon maaf,
pas dingin itu dia tetap moist atasnya, tetap lembut. Yang pasti ini empuk, pasti ini dijamin empuk karena bahan-bahannya juga pakai bahan-bahan yang berkualitas. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Silahkan yang mau dukung channelnya subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ini rotinya empuk banget. Oke, subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.